Ini, walaupun sulit kita tidak boleh beribadah di tempat ini, tetapi kita rindu terus saja berhubungan. Kita mencari selagi masih ada kesempatan bisa dicari firman Tuhan. Walaupun lewat live streaming dan seterusnya di tempat mana saja. Nah, jikalau kita ada kerendahan hati, maka disitulah Roh Kudus ini akan memenuhi hati ini. Tuhan melepaskan diriku dari kuat kuasa. Nah, kita melihat sekarang apakah yang dimaksud dengan air hidup ini. Maka dikatakan kepadanya, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, ia akan memberikan kepadamu air hidup. Mari tolong dibaca ayat yang selanjutnya, ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Nah, itu. Terus? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Perhatikan ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ya, terima kasih. Ini dia tetap tidak beranjak. Ini ngomong apa ini? Tidak nyanda ini, tidak nangkap, tidak nyambung. Tetapi dia tetap di situ. Dia tetap mendengarkan firman Tuhan. Dia tetap membaca firman Tuhan saat ini. Maka nanti sekali waktu Tuhan akan lewat perjumpaan demi perjumpaan semakin mengenal bahwa Tuhan sedang berbicara soal air hidup yang akan bertahan memancar di dalam hati kita sampai kepada hidup yang kekal. Jadi bukan perkara-perkara yang fisik saja yang kita butuhkan hari-hari ini, tetapi perkara yang ada di dalam hati ini yang bisa bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, sehingga itulah yang memuaskan. Kalau minum yang fisik, kita berhenti pada perkara jasmani terus-menerus setiap hari bergumul untuk mempertahankan kehidupan kita. Maka semakin, jangan bilang orang itu udah kaya, kenapa kok sih tambah ngotot aja? Kenapa kok sih malah tambah berbuat curang, malah menipu kanan kiri? Itu air di dunia ini, perkara-perkara yang di dunia ini tidak akan bisa memuaskan. Tetapi walaupun kita sudah mengumpulkan sebanyak-banyaknya, Tuhan bilang kepada orang kaya, kalau malam ini saya panggil kamu, mau kasih siapa? Akan berakhir tragis. Tetapi di sini Yesus sedang menampilkan air hidup yang akan memancar dalam hati. Itu bertahan sampai kehidupan yang kekal. Ini yang membuat manusia puas. Puas bukan hanya di bumi, tetapi sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, apa air hidup itu? Mari kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-7. Tolong dibaca ayat 38 dan 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, terima kasih. Ini, Yesus belum dimuliakan. Sekali waktu nanti ada saatnya Yesus akan disalib, mati, bangkit, dimuliakan.
Dia akan kirimkan Roh Kudus ini. Nah, kita melihat, jadi yang dimaksud air hidup ini adalah Roh Kudus yang akan mengalir di dalam hati kita ini. Saat kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, saat kita percaya, maka di situ Tuhan memberikan Roh Kudus ini. Untuk bisa percaya, dikatakan Roh Kudus ini mengalir. Selalu kalau cairan air itu mengalir, cari tempat yang rendah. Semakin kita rendah hati seperti wanita Samaria, tidak mengerti tetapi dia terus bertahan di situ. Terus mau berdialog, terus mempertahankan perjumpaannya dengan Yesus ini. Walaupun sulit, kita tidak boleh ke gereja, tidak boleh beribadah di tempat ini, tetapi kita rindu. Terus saja berhubungan. Kita mencari selagi masih ada kesempatan bisa dicari firman Tuhan. Walaupun lewat live streaming dan seterusnya di rumah, di tempat mana saja. Dari situ pengenalan kita. Jikalau kita ada kerendahan hati, maka disitulah Roh Kudus ini akan memenuhi hati ini. Mengalir sampai kepada kehidupan yang kekal. Dan ku